Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para siswa kelas 7 yang berhasil diterima di MTS Negeri 2 Sleman. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Farid, biasa dipanggil Pak Farid. Di MTS Negeri 2 Sleman saya mengajar mata pelajaran informatika. Nah, bagi kalian yang dulu di SD pernah belajar TIK, mata pelajarannya TIK, di kurikulum yang baru ini mata pelajarannya ganti nama jadi informatika. Perubahannya apa aja? Nah, secara singkat bisa dijelaskan seperti ini. Di mata pelajaran informatika itu kita akan belajar yang namanya ilmu komputer, seperti halnya ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Nanti kita akan belajar banyak tentang seluk-beluk dunia komputer. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa yang sudah saya sediakan di depan ini. Kita akan membahas tentang perangkat hardware dari sebuah komputer. Di sebelah kanan sudah saya sediakan apa yang namanya CPU tower, di depan ada keyboard, di sebelah kiri ada yang namanya monitor. Nah, saya asumsikan kalian semua nonton video ini dengan perangkat komputer. Mungkin kalian ada yang berpikir bahwa enggak Pak, saya nontonnya pakai HP. Nah, nanti kita akan belajar bahwa HP itu juga termasuk perangkat komputer. Kenapa begitu? Nanti kita akan cari tahu bahwa HP itu punya semua berang-berang yang besar ini ada di genggaman kalian. Nah, perangkat komputer itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, perangkat input. Yang kedua, perangkat output. Yang ketiga, perangkat pemrosesan. Nah, perangkat input itu apa? Perangkat input itu adalah salah satu perangkat yang digunakan untuk memberikan input atau masukan kepada yang dinamakan perangkat pemrosesan. Nah, contohnya adalah ini nih, keyboard. Ketika kalian mengetikkan sesuatu di dalam keyboard, tut. Nah, itu artinya kalian memberikan input atau memberikan perintah kepada perangkat pemrosesan untuk melakukan sesuatu, entah itu apa. Nah, perangkat input nggak cuma keyboard. Perangkat input itu bisa mouse atau mic atau kalau kalian suka main game konsol itu ada stick PS, itu juga termasuk perangkat input. Ada banyak perangkat input yang lainnya. Nah, perangkat yang kedua itu disebut sebagai perangkat output. Nah, perangkat output itu berfungsi untuk memberikan keluaran dari apa yang sudah diproses oleh perangkat pemrosesan, ya, perangkat pemrosesan. Nah, contohnya di sini yang saya bawa adalah ini, monitor. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kalian memberikan input, masukan melalui perangkat input, plup. Nah, perintah itu diteruskan melalui kabel masuk ke perangkat pemrosesan yang ini. Nah, setelah masuk ke perangkat pemrosesan itu akhirnya memberikan keluaran. Memberikan keluaran di pup ada di dalam monitor ini. Misalnya kalian nulis A, nanti di monitor keluar huruf A. Kalian nulis B, di monitor mengeluarkan huruf B. Seperti itu. Nah, kalau Bapak boleh ibaratkan, yang namanya komputer itu mirip dengan sebuah dapur. Nah, kenapa mirip dengan sebuah dapur? Kita akan coba bongkar perangkat pemrosesan ini untuk tahu apa saja komponen-komponen perangkat pemrosesan itu, kenapa nanti bisa diibaratkan sebagai sebuah dapur. Oke, dalam hitungan 3 saya akan rubah meja saya ini menjadi bongkaran perangkat pemrosesan. 1, 2, 3. Nah, di depan saya ini adalah isi dari yang tadi barangnya ada di sini, yaitu perangkat pemrosesan. Nah, perangkat pemrosesan itu secara keseluruhan itu perangkat komputer itu bisa diibaratkan sebagai sebuah
restoran. Nah, perangkat pemrosesan itu dapur dan yang lain-lainnya nanti saya jelaskan kenapa itu bisa seperti sebuah restoran. Nah, yang pertama karena itu sebuah restoran, ini ada sebuah perangkat yang bisa diibaratkan sebagai sebuah dapur. Karena itu adalah tempat semua alat-alat memasak ada. Semua alat-alat memasak itu adanya di situ. Nah, kalau di dalam komputer, alat-alat memasak atau alat-alat pemrosesan itu ada di dalam sini nantinya, nempel di sini. Makanya perangkat ini disebut sebagai motherboard atau dalam bahasa Indonesianya disebut sebagai papan induk karena ini adalah tempat menginduknya, tempat menempelnya perangkat-perangkat yang lain. Seperti itu. Fungsinya adalah untuk menempelkan perangkat-perangkat yang lain. Ini namanya motherboard. Nah, di dalam motherboard ini isinya adalah tempat-tempat untuk menempelkan perangkat yang lain. Misalnya ini tempat untuk menempelkan RAM. Ini tempat untuk menempelkan prosesor dan ini tempat PCI untuk menempelkan VGA kalau ada seperti itu. Tapi untuk hari ini Bapak belum menyiapkan VGA, jadi nanti kita tidak membahas itu secara spesifik. Oke. Nah, ini yang perangkat yang pertama, namanya motherboard. Oke. Kalau diibaratkan sebagai sebuah restoran, ini adalah dapurnya karena semuanya nanti proses-proses memasak itu ada di sini. Kayak gitu ya. Paham? Nah, perangkat yang kedua adalah ini nih. Inti dari sebuah komputer atau prosesor. Prosesor ini otaknya. Nah, otaknya. Kalau di dalam sebuah dapur, prosesor ini adalah tukang masaknya, kokinya. Nah, ini adalah kokinya dari sebuah komputer. Karena ini adalah yang menentukan kerja-kerja apa saja yang dilakukan oleh komputer. Seperti itu ya. Ini namanya prosesor. Oke? Ini namanya prosesor. Nah, perangkat yang kedua yang selalu ada itu adalah RAM. Random Access Memory atau dalam bahasa Indonesianya memori akses yang acak. Kenapa disebut acak? Karena semua memori bisa dimasukkan ke dalam ini, ke dalam RAM ini. Nah, kalau diibaratkan dalam sebuah dapur, RAM ini adalah wajan atau tempat untuk memasak. Wajan, soblok atau apapun lah, tergantung kalian masaknya apa. Oke. Nah, RAM ini adalah wajannya misalnya. Nah, RAM ini sangat berpengaruh terhadap performa dari sebuah komputer. Kalau kalian biasanya punya HP itu kan RAM-nya satuannya 1 GB, 2 GB, 3 GB. Nah, kenapa sangat berpengaruh? Karena diibaratkan seperti ini. Ketika kalian masak, itu kan semakin besar wajannya, itu kan artinya barang yang dimasak semakin banyak. Nah, ibaratnya di RAM seperti itu juga. Semakin besar kapasitas RAM, akan semakin besar pula data yang bisa diproses. Nah, kalau RAM-nya besar, artinya tukang masaknya juga harus canggih. Nah, itu sebabnya RAM dan prosesor itu harus memiliki spesifikasi yang sama-sama canggihnya. Misalnya RAM-nya ini misalnya 8 GB, prosesornya juga harus kenceng untuk bisa menghandle program-program yang bisa dimasukkan ke dalam RAM-nya ini yang ukurannya misalnya besar 8 GB seperti itu ya. Nah, ini berarti perangkat berapa? Ini adalah perangkat yang ketiga ya. Nah, ini perangkat yang ketiga. Nah, perangkat yang keempat adalah ini nih. Kotakan besar ini kalau dibuka di dalamnya ada yang namanya piringan-piringan kecil, namanya hard disk atau apa bahasa Indonesianya? Cakram keras, hard disk. Nah, cakram keras ini berfungsi untuk menyimpan data yang permanen. Nah, bedanya dengan RAM ini adalah wajan, artinya
wajan ini bisa diisi berbagai data yang akan diproses. Wajan nggih, wajan. Nah, kalau kalian masak di wajan itu kan kalau selesai masak, wajannya dikosongkan lagi, dicuci lagi. Nah, ini seperti itu RAM. Nah, bedanya dengan hard disk, sama-sama memori, sama-sama tempat penyimpanan. Nah, hard disk ini nanti kesimpannya bisa disimpan lebih lama dan bisa dimanipulasi isinya. Kalau diibaratkan sebuah dapur, hard disk ini adalah kulkas, ya, kulkas. Nah, kenapa kulkas? Nah, kalian kalau di kulkas itu kan kalian bisa menyimpan sesuatu. Entah itu makanan yang sudah diproses di wajan, artinya makanan yang sudah diproses menjadi bahan makanan yang sudah diproses menjadi bentuk makanan yang lain, atau bahan makanan mentah yang akan diproses di wajan. Seperti itu ya. Nah, jadi hard disk ini seperti halnya kulkas, kalian bisa memasukkan memori ke dalam hard disk, bisa mengambil memori ke dalam hard disk, bisa mengolah sesuatu yang ada di dalam hard disk ini, seperti halnya bahan makanan yang ada di kulkas. Oke? Nah, itu perangkat yang keempat. Nah, perangkat yang kelima, ya, perangkat yang kelima adalah ini. Barang ini kelihatannya kecil tapi aslinya sangat berat. Nah, perangkat ini dinamakan sebagai PSU. Kepanjangannya singkatan dari Power Supply Unit atau unit pemasok daya. Nah, unit pemasok daya. Kalau diibaratkan di dalam sebuah dapur, ini adalah kompornya. Nah, ini yang membuat masakan kalian itu bisa matang. Misalnya di kalian ada motherboardnya, ada prosesornya, ada RAM-nya, ada hard disk-nya, tapi ininya enggak ada. Wah, ya ora matang ya, seperti itu ya. Ya. Nah, perangkat yang ketiga ini adalah perangkat pelengkap. Kok ketiga ya? 1 2 3 4 5 6. Perangkat yang keenam. Perangkat yang keenam ini ada perangkat pelengkap karena ini adalah aksesoris dari prosesor. Ini namanya heatsink. Heatsink ini berfungsi untuk menyalurkan panas yang ada di dalam prosesor. Nah, prosesor ini, prosesor ya. Prosesor ini nantinya ketika dia masak, ketika dia melakukan sebuah pemrosesan, dia nanti akan panas. Ibarat koki di dalam ngedep kompor terus ya kemeringet ya, seperti itu. Nah, ini adalah kipas anginnya. Ini nanti prosesornya ditaruh di dalam motherboard ini, terus dia ditempelin, ini nempel di sini seperti ini. Bentuknya nempel seperti ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk mendinginkan prosesor. Seperti itu, nggih. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup itu dulu, nggih. Cukup itu dulu. Nah, untuk tugasnya nanti silakan kalian cek link Google Form yang ada di bawah ini. Nanti kalian sekalian presensi di situ. Nanti kalian sebutkan nama, kelas, nomor absen, terus di bawahnya nanti ada soal. Soalnya ya adalah beberapa. Nggak sulit kalau kalian bisa memperhatikan yang barusan, insya Allah bisa. Demikian untuk pertemuan informatika pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran informatika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya jangan lupa. Oke, selesai. Saya jadi artis ya. Tadi itu yang